Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai materi dari oligopoli. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama Anissa Putri Maulida absen 004, Dian Nurrohmah absen 005, Nadia Oktavia Bernanda absen 008, Kesha Duwita Wangila Harjingga absen 012, dan Angelivana Saskia Putri absen 027. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas mengenai ketegaran harga atau biasa kita kenal dengan price rigidity. Price rigidity adalah harga jual di pasaran yang tidak fleksibel terhadap penyesuaian faktor-faktor lainnya yang terjadi di dalam perekonomian. Nah, contohnya di sini dengan adanya penurunan biaya produksi rata-rata perusahaan di dalam suatu industri. Biasanya harga jual yang tegar tersebut ada kalanya sengaja diciptakan oleh para produsen di industri yang berada dalam pasar agar dapat terus menguasai pasar. Nah, selanjutnya harga jual di pasaran ini meningkat meskipun biaya produksi rata-ratanya mengalami penurunan dalam jangka waktu yang biasanya ini terjadi cukup lama. Nah, selanjutnya harga jual yang terjadi di pasaran ini karena tadi sifatnya tidak fleksibel terhadap penyesuaian faktor yang terjadi di dalam suatu perekonomian. Perlu diketahui juga ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya price rigidity atau ketegaran harga. Nah, faktor yang pertama ini kurva permintaan patah, yang kedua ada full cost atau markup pricing, dan yang ketiga terjadi transaction cost. Selanjutnya ada Kinket demand. Kinket berarti patah dan demand berarti permintaan. Jadi Kinket demand berarti kurva permintaan yang patah. Ini merupakan satu kasus yang menarik dalam teori perilaku perusahaan di oligopoli. Kasus ini pada hakikatnya menunjukkan mengapa harga jual dalam pasar oligopoli biasanya tegar atau tidak fleksibel atau sukar berubah. Berikut adalah kurva permintaan patah atau Kinket demand. Dalam kasus ini, produsen dianggap menghadapi kurva permintaan DD yang patah pada titik K, bisa dilihat pada kurva tersebut. Sebabnya, bila produsen ini menurunkan harga jualnya dari harga yang berlaku yang ditujukan oleh huruf P dengan harapan akan bisa memperbesar omset penjualan, maka produsen-produsen lain akan mengikutinya atau setidaknya produsen tersebut percaya bahwa produsen lain akan mengikutinya. Akibatnya, penurunan harga tersebut tidak menghasilkan kenaikan volume yang terjual yang cukup besar seperti apa yang ditujukan oleh kurva DD, yaitu kurva permintaan untuk produsen tersebut seandainya perusahaan lain tidak mengikuti untuk menurunkan harga, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh kurva KD. Jadi, kurva KD ini adalah kurva permintaannya apabila ia menurunkan harga jualnya. Sebaliknya, bila produsen kita ini menaikkan harga jualnya di atas harga yang berlaku ditunjukkan pada huruf P, maka ia percaya bahwa produsen lain tidak akan mengikuti langkahnya, akan tetapi tetap menjual dengan harga P. Sehingga dengan demikian bagi produsen kita, kurva DK adalah kurva permintaannya bila ia menaikkan harga. Dus kurva permintaan efektifnya adalah DKD. Kurva permintaan yang patah DKD mempunyai kurva MR yang patah pula dengan suatu jarak vertikal AB. Dengan NC yang seperti tergambar, maka posisi keuntungan maksimum adalah pada output Q dan harga P, yaitu harga jual yang berlaku. Seandainya karena suatu sebab ongkos berubah sehingga kurva MC naik atau turun, maka bisa dilihat adanya kemungkinan baik harga maupun output akan tetap pada posisi semula, asalkan pergeseran kurva MC tidak keluar dari batas vertikal AB. Baru bila pergeseran MC cukup besar sehingga posisi barunya keluar dari interval AB tersebut, maka ada kecenderungan bagi produsen untuk mengubah harga dan outputnya.
Uraian ini menunjukkan bahwa tujuan mencari keuntungan maksimum dari perusahaan oligopoli tidak bertentangan dengan fakta yang sering kita jumpai bahwa dalam pasar oligopoli, harga sukar berubah atau tegar seandainya ada perubahan kondisi permintaan atau ongkos, asal perubahan tersebut moderate atau tidak terlalu besar atau ekstrim. Baik teman-teman, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang kartel. Secara umum, kartel adalah pembentukan suatu kerjasama atau asosiasi antar pihak produsen demi menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi agar bisa memberikan batasan pada suplai produk dan persaingan bisnis. Aktivitas kartel terjadi karena munculnya persaingan usaha pada suatu bisnis industri, sehingga muncul ide untuk saling bekerja sama antar beberapa bisnis agar bisa memenangkan persaingan tersebut. Artinya yaitu kartel dilakukan agar beberapa pihak tertentu bisa menguasai pasar. Nah, dalam prosesnya, setiap pelaku kartel akan melakukan bentuk kesepakatan agar bisa membatasi jumlah ketersediaan suatu produk tertentu dan membagi wilayah penjualan produknya. Dari hal tersebut, maka akan muncul kelangkaan produk, sehingga pelaku kartel bisa meningkatkan harga jual produknya demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita dapat mencari tahu nih apa ciri-ciri dari kartel. Ciri-ciri yang pertama yaitu adanya persekongkolan antar beberapa pelaku usaha agar bisa memenangkan persaingan bisnis. Yang kedua, timbulnya usaha untuk mengurangi atau menghapus persaingan bisnis. Yang ketiga, adanya usaha untuk memonopoli pasar oleh beberapa pengusaha. Dan yang terakhir, harga produk yang tidak stabil dan bahkan bisa lebih tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka kegiatan kartel ini adalah suatu bentuk kegiatan persekongkolan yang dikerjakan oleh beberapa produsen. Jadi, berdasarkan ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antar para pelaku kartel di atas, maka kartel terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, yaitu kartel harga. Kartel harga adalah kartel yang dilakukan untuk menetapkan suatu harga pokok produk yang dihasilkan oleh para produsen yang tergabung dalam suatu kartel. Umumnya, ketentuan harga yang ditentukan adalah harga jual minimal pada suatu produk. Dalam pelaksanaannya, seluruh produsen yang tergabung dalam suatu kartel akan dilarang untuk menjual produknya di bawah harga yang lebih rendah daripada harga yang sebelumnya telah disepakati. Tetapi, mereka juga diperbolehkan untuk menjual harga yang lebih tinggi dengan resiko yang ditanggung masing-masing penjual. Jenis yang kedua yaitu kartel syarat. Kartel syarat ini kartel yang memiliki erat hubungannya dengan penetapan suatu persyaratan tertentu dalam suatu kegiatan perdagangan maupun bisnis, seperti persyaratan penjualan, standar kualitas suatu barang, standar keemasan, dan juga standar pengiriman barang. Nah, pada dasarnya, jenis kartel ini itu dilakukan untuk menghadirkan variasi produk dan atributnya demi menghindari persaingan yang terjadi antar tiap produsen. Yang ketiga yaitu kartel rayon. Kartel rayon ini adalah kartel yang dilakukan dengan membagi wilayah penjualan pada setiap anggota kartel. Dalam hal ini, masing-masing anggota kartel mempunyai daerah tertentu untuk menjual produknya dengan penetapan harga yang sudah ditetapkan pada masing-masing daerah. Dengan hadirnya kesepakatan seperti ini nih, maka setiap anggota kartel dilarang untuk menjual produknya ke wilayah lainnya. Nah, untuk yang keempat ada kartel kontingentering. Kartel kontingentering ini adalah suatu penetapan atas volume produksi yang dilakukan guna menguasai ketersediaan produk di pasar. Dalam pelaksanaannya, masing-masing anggota kartel akan diizinkan untuk membuat barang dalam jumlah tertentu. Nah, jika ada anggota kartel yang membuat atau memproduksi produk lebih sedikit daripada jatah yang sudah ditetapkan, maka mereka akan mendapatkan suatu hadiahnya. Sebaliknya, jika ada anggota kartel yang meningkatkan jumlah produksi lebih dari yang sudah ditetapkan, maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa denda. Nah, yang kelima itu ada kartel penjualan. Kartel penjualan ini suatu penetapan kantor penjualan yang sifatnya terpusat, yang artinya setiap masing-masing anggota kartel hanya diperbolehkan untuk menjual produknya melalui kantor penjualan tunggal, sehingga tidak akan ada persaingan pada tiap anggota. Dan yang terakhir itu ada kartel pool. Kartel pool itu atau biasa disebut dengan kartel pembagian keuntungan, yaitu jenis kartel yang ada pada kesepakatan tentang pembagian laba dan pendapatan.
Dalam pelaksanaannya, setiap anggota kartel akan menghimpun laba kotor yang diperoleh dari kas bersama, lalu laba bersih yang diperoleh akan dibagikan ke seluruh anggota kartel sesuai kesepakatan. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan tentang kartel. Materi selanjutnya yaitu price signaling. Dalam pasar oligopoli, produsen dominan memberikan price signaling atau yang kerap disebut dengan sinyal harga. Price signaling adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menaikkan ataupun menurunkan harga produk dengan mengumumkan harga tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan niat mereka kepada perusahaan lain dan mempengaruhi cara perusahaan lain dalam menentukan harga produk mereka. Harapannya yaitu perusahaan lain akan mengikutinya sehingga dapat meningkatkan laba. Masalah utama yang terkait dengan penetapan harga kolusif implisit adalah bahwa sulit bagi perusahaan untuk setuju tanpa berkomunikasi satu sama lain tentang berapa harga yang pantas. Sering terjadi kegagalan koordinasi ketika kondisi biaya dan permintaan. Dengan demikian, harga yang benar terus berubah. Sinyal harga atau price signaling merupakan salah satu bentuk kolusi implisit yang berupaya mengatasi masalah tersebut. Dikatakan kolusi karena perusahaan dominan berharap perusahaan lain mengikuti langkah tersebut. Sedangkan dikatakan implisit karena kolusi tidak berdasarkan perjanjian formal. Contoh dari price signaling yaitu misalnya sebuah perusahaan mungkin mengumumkan melalui surat kabar atau iklan TV bahwa mereka telah menaikkan harga produk mereka dengan harapan bahwa pesaingnya akan menganggap pengumuman ini sebagai sinyal bahwa mereka juga harus menaikkan harga. Jika pesaing mengikuti, situasi menang-menang kemungkinan akan tercipta. Dalam hal ini, perusahaan akan memperoleh laba yang lebih tinggi setidaknya dalam jangka waktu yang pendek. Price leadership pengertian model kepemimpinan harga. Dalam kurung, the price leadership merupakan bentuk kerjasama yang tidak formal, di mana perusahaan secara diam-diam memutuskan untuk menetapkan harga yang sama. Harga kepemimpinan mungkin disebabkan oleh biaya produksi yang rendah dari suatu perusahaan atau mungkin karena perusahaan dominan di dalam industri atau pasar. Kepemimpinan harga terjadi ketika perusahaan terkemuka dalam industri tertentu mampu memberikan pengaruh yang cukup di sektor tersebut, sehingga dapat secara efektif menentukan harga barang atau jasa untuk seluruh pasar. Jenis perusahaan ini kadang-kadang disebut sebagai pemimpin harga. Fenomena ini biasa terjadi pada industri yang memiliki kondisi pasar oligopolistik, seperti industri penerbangan. Tingkat pengaruh ini seringkali membuat pesaing pemimpin harga tidak punya banyak pilihan selain mengikuti jejaknya dan mencocokkan harga jika mereka ingin mempertahankan pangsa pasar mereka. Dalam industri penerbangan, perusahaan dominan biasanya menetapkan harga dan maskapai lainnya merasa terdorong untuk menyesuaikan harga mereka agar sesuai dengan harga perusahaan terkemuka. Berikut adalah gambar price leadership. Pada gambar di atas terdapat dua perusahaan, sebut saja perusahaan A dan perusahaan B, yang masing-masing memiliki MC dan AC sendiri-sendiri. Bagi perusahaan yang menjual dengan harga yang lebih tinggi, P1, jika ingin kehilangan pasar dalam kurung pembeli, maka harus mengikuti harga perusahaan dengan P2. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menjual dengan harga lebih rendah disebut price leader, dan perusahaan pengikut, perusahaan satu disebut follower. Dengan demikian, laba yang diperoleh perusahaan follower tidak akan maksimum. Oke, untuk price leadership selanjutnya yang akan dibahas
kali ini yaitu mengenai tipe-tipe dari price leadership. Di sini tipe-tipenya itu ada 3. Yang pertama itu barometric, yang kedua kolusi, dan yang ketiga dominan. Nah, apa itu barometric? Barometric di sini merupakan model dari kepemimpinan harga barometrik terjadi ketika perusahaan tertentu ini lebih mahir daripada yang lain dalam hal mengidentifikasi pergeseran kekuatan pasar yang berlaku. Seperti contohnya merupakan dari perubahan biaya produksi. Nah, hal ini memungkinkan suatu perusahaan untuk merespon kekuatan pasar secara lebih efisien. Misalnya, perusahaan dapat memulai perubahan harga. Nah, selanjutnya, barometrik di sini mungkin bagi suatu perusahaan dengan pangsa pasar yang kecil untuk bertindak sebagai pemimpin harga barometrik jika itu adalah produsen yang baik dan jika perusahaan itu selaras dengan tren di pasarnya. Produsen lain mungkin mengikuti jejaknya dengan asumsi bahwa pemimpin harga menyadari sesuatu yang belum mereka sadari. Namun, karena pemimpin barometrik memiliki kekuatan yang sangat kecil untuk memaksakan keputusannya pada perusahaan lain dalam industri, kepemimpinannya mungkin hanya berumur pendek. Nah, untuk yang kedua di sini kolusi. Model kepemimpinan harga kolusif dapat muncul dalam pasar yang memiliki kondisi oligopostik. Nah, kepemimpinan harga kolusif ini biasanya terjadi sebagai bentuk dari kesepakatan eksplisit atau implisit di antara segelintir perusahaan yang dominan untuk menjaga harga mereka ini tetap selaras. Perusahaan yang lebih kecil dalam pasar secara efektif biasanya dipaksa untuk mengikuti perubahan harga yang diprakarsai oleh perusahaan yang dominan. Praktik ini biasanya paling umum terjadi di industri di mana biaya masuknya tinggi dan biaya produksinya tidak diketahui. Perjanjian antara perusahaan, baik itu eksplisit maupun eksplisit, dapat dianggap ilegal jika upaya tersebut dirancang untuk menipu publik. Nah, selanjutnya ada garis tipis antara kepemimpinan harga dan tindakan kolusi ilegal. Kepemimpinan harga biasanya ini lebih cenderung dianggap kolusif dan berpotensi ilegal jika perubahan harga barang tidak terkait dengan perubahan harga operasi perusahaan. Nah, yang terakhir di sini ada dominan. Model kepemimpinan harga yang dominan ini terjadi ketika satu perusahaan mengendalikan sebagian besar pangsa pasar dalam industrinya. Di dalam industri ada perusahaan lain yang lebih kecil yang menyediakan produk atau layanan yang sama dengan perusahaan terkemuka. Namun biasanya dalam model dominan ini, perusahaan yang lebih kecil ini tidak dapat mempengaruhi suatu harga. Model kepemimpinan harga yang dominan ini biasanya disebut sebagai monopoli parsial. Dalam model jenis ini, pemimpinan harga mungkin terlibat dalam penetapan harga predator yang mengacu pada praktik menurunkan harga ke tingkat yang membuat perusahaan pesaing yang lebih kecil tidak mungkin bertahan dalam bisnis. Di sebagian besar negara, keputusan bisnis yang memberlakukan penetapan harga predator dan ditunjukkan untuk merugikan perusahaan kecil dan ilegal. Selanjutnya yaitu berita mengenai pasar oligopoli. Nah, dari kelompok kami mengambil salah satu berita mengenai praktik kartel. Untuk judul dari berita tersebut yaitu Guru Besar Unpad, Praktik Kartel dalam Utama Kenaikan Harga di Pasar. Inti dari berita tersebut yaitu Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran atau Unpad, Profesor Maman Setiawan menjelaskan kartel berdampak besar pada kenaikan harga suatu produk di pasar. Kenaikan harga ini bahkan dapat terjadi untuk jangka waktu yang panjang. Praktik tersebut
terjadi adanya kesepakatan kolusif antar perusahaan untuk membatasi persaingan ataupun menciptakan situasi tidak adanya persaingan. Kesepakatan yang terjadi salah satunya pada aspek penetapan harga. Pembatasan persaingan akan menghambat produk serupa dari perusahaan di luar kartel tidak bisa bersaing. Akibatnya, selain berdampak pada kenaikan harga, kartel bisa menurunkan variasi, kualitas, hingga kuantitas dari suatu jenis produk. Dampak lainnya yaitu menghambat perusahaan baru yang potensial untuk bisa masuk ke pasar. Produktivitas industri akan menurun karena pasar yang tidak kompetitif. Nah, untuk solusi dari berita tersebut yaitu yang pertama, pelarangan praktik kartel di Indonesia karena bisa mengakibatkan ketimpangan ekonomi di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, kegiatan kartel ini tidak akan membuat suatu perusahaan menjadi sukses dan besar karena nantinya daya beli masyarakat pun akan menurun. Yang kedua, sebagai pengusaha, lakukanlah persaingan pasar yang sehat dengan meningkatkan kualitas produk maupun jasa. Solusi yang ketiga, lakukanlah manajemen keuangan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dari kelompok lain ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar di Google Classroom. Sebelumnya dari kelompok kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi pada hari ini terdapat kesalahan yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.